Salam di channel inspirasi kesayangan kita. Masih bersama saya Lintang Ratri. Hari ini episode spesial karena saya tidak lagi ditemani oleh sang inspirator seperti biasanya, Pak Bambang Sadono, tapi saya ditemani oleh para juara dari Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Tepuk tangan dulu semuanya. Saya punya 5 peserta terbaik yang kemarin sudah diumumkan. Sekali lagi selamat untuk para peserta terbaik nih. Saya mau panggil satu-satu ya. Ada Mbak Dwi Srini. Selamat sore Mbak Dwi Srini. Sore. Sore sekali. Ada Mbak Zizka Mara nih dari Bangkalan. Selamat sore. Kalau Madura kalau bilang selamat sore apa? Sama ya? Sama. Oke, kita ada Mbak Indra Hermarita dari Grobogan. Selamat sore Mbak Indra. Ya, halo. Ada selamat sore. Ini dari Sumatera Selatan. Sama-sama Sumatera Selatan, tapi katanya beda kabupaten ya. Saya curiga jangan-jangan janjian. Oke, ada peserta terbaik pertama dan peserta terbaik ketiga. Ini ada Mbak Gita Karina. Selamat sore Mbak Gita Karina. Suaranya Mbak Gita agak nggak jernih ya. Ini siapa yang suaranya nggak jernih? Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Oke. Terima kasih. Yang terakhir ada cowok sendiri loh, dia keren banget ya. Selamat sore Mas Muhammad Alfarizi atau Mas Alfa. Selamat sore Mas Alfa. Selamat sore Mbak. Oke. Dengan hadirnya 5 peserta terbaik Festival Baca Puisi ini, terbukti sudah bukan ini ya, akun abal-abal bukan ya? Bukan. Akun ghost ya. Semuanya ada dan memang real dari peserta ini semua. Nah, nanti kita pengen tahu nih, judulnya hari ini adalah Belajar dari Para Juara. Nah, oke. Senang banget, terima kasih saya mewakili channel Inspirasi Jawa Tengah dan juga perwakilan dari Dewan Juri mengucapkan selamat sekali lagi. Senang sekali bisa melihat kreativitas yang Mbak dan Mas semua tampilkan di video puisi. Tapi saya boleh ya, kita bagi-bagi tips nih buat teman-teman yang lain, karena kita juga sedang melaksanakan festival cipta dan baca puisi lagi ya di Hari Pahlawan. Nah, mungkin kan nanti bisa dikasih tahu sama yang lain gimana sih caranya bikin video sebagus kemarin gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, ini kan memang lombanya ini berdasarkan viewer dan like ya, sama like ya. Saya mau tahu dong, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih, gimana sih cara dapetin like sebanyak itu gitu, kan keren banget ya gitu. Itu promosinya gimana? Boleh nggak dibocorin nih? Siapa yang duluan nih ya? Ya? Kalau aku sih Mbak, untuk kan pertama tuh kaget tuh kan kalau untuk 10 besar finalis tuh dilihat dari jumlah like. Jadi saya tuh bingung gimana ini udah ketinggalan jauh ini. Jadi kan kebetulan saya tuh ikut aktif di organisasi komunitas. Jadi saya tuh minta tolong share ke grup. Terus saya juga banyak kontak WA kan, sebagai satu persatu chat WA mereka pribadi. Terus kebetulan saya juga ada teman yang kebetulan selebgram lah di Palembang kan, jadi minta tolong bantu sama dia. Itu cerdas sekali ya. Jadi kamu dipromoin selebgram. Ya. Nggak perlu sama jadi YouTube-nya juga. Tapi dipromoin selebgram gitu ya. Oke. Minta tolong kan bisa swipe up kayak gitu. Swipe up. Oh, iya ya. Iya. Saya nggak pikirkan swipe up tadi ya. Oke. Kalau Mbak Ella juga pakai endorse di selebgram? Enggak. Jadi cuma di-share di teman-teman saya, juga temannya ibu saya. Oh, ini pakai jaringan ibunya. Iya, di-share di Facebook, Instagram. Sampai saya pernah buka map, terus saya cari lokasi Madura dan saya nge-share link di kolom komentarnya. Oh ya Allah. Share link lomba saya. Oh, hebat sekali. Nah, itu loh yang harus juga diketahui oleh semua penonton channel YouTube ini ya, bahwa banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan ya. Tadi Mas Alfa tadi pakai komunitasnya, pakai organisasinya, pakai kecerdasan minjem
tangan selebgram ya kan? Ada guru Sama. selebgram. Mbak, kalau Mbak Ella tadi pinjam jejaring ibunya, loh harus baik-baik sama keluarganya itu. Kalau saya gabungan, Mbak. Kalau Bu Indra gabungan ya? Kalau Bu Indra, Iya, Bu Indra. ya saya di sini juga mengucapkan kepada seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Purwodadi yang 1.600 siswa saya, alumni, kemudian saya mengundang di IG alumni, kemudian juga grup-grup penulis, kemudian ada saya dipromokan di akun komunitas YouTube, kemudian juga kebetulan siswa saya juga ada yang jadi selebgram, jadi gratis. Kekuatan ganda ya Bu ya. Kemudian ada juga yang nolong saya, Mbak Deva itu juga selebgram, tapi saya gratis nggak bayar. Oh ya Dan Allah baiknya. ibu saya guru SD, jadi juga SD seluruh teman-teman gitu juga di FB. Bapak saya pensiunan PKD. Semua kekuatan berdaya ya. Minta tolong ke berbagai pihak. Alumni. Oh, menarik ya. Jadi ini juga apa ya, kemarin sempat ditanyakan, itu kalau misalnya ibu guru kan bisa minta murid-muridnya, loh justru itu kekuatannya. Benar ya Bu ya? Iya, saya juga minta ke alumni saya di SMP Negeri 1 Purwodadi, SMA Negeri 1 Purwodadi juga alumni saya minta. Nggak bisa tidur Mbak, jadi dalam lomba ini saya, gimana cara mendapatkannya, HP itu nggak pernah lepas, WA terus minta tolong seperti itu. Kalau ini mau ikut lomba lagi, saya sungkan mau minta like lagi. Indonesian Idol ya kayaknya ya. Kalau Bu Dwi juga ya Bu Dwi ya, mengerahkan siswa. Iya, kalau saya kemarin dari teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, kemudian kakak-kakak senior, teman kerja, dan siswa-siswa saya, terutama guru-guru di sini, teman-temannya, teman gurunya, dan lain sebagainya. Teman gurunya ya. Semuanya. Kita hubungi lewat Facebook, kemudian kita share di Instagram, media sosial ya. Ya, WA itu ya. Betul. Kalau supaya bagaimana bisa masuk 10 besar dulu saja. Benar-benar. Karena syaratnya seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa masuk 10 besar dengan cara yang halal. Karena like kan juga bisa dibeli, Mbak. Oh iya betul like juga bisa dibeli. Ya, betul. Like bisa dibeli, tapi saya yang di sini kan nggak beli like kan? Insya Allah enggak ya. Enggak. Oke, kalau Gita gimana Gita caranya? Halal semuanya. Kebetulan kalau kita itu, kita kan punya sekitar kurang lebih 40 grup WA. Grup WA. Oke, 40 grup WA, oke. Kebetulan cita-cita kita itu kan pengen masuk sekolah kedinasan seperti STAN, STIS, kayak gitu kan. Oke. Kumpulin link-link grup yang ada pesertanya tuh banyak, satu grup itu bisa mencapai 257 peserta. Ya kali ini aja Bu, kalau 40 grup kalikan 200 bisa ngumpulin 8.000 like, tapi kalau semuanya nge-like. Oke. Ya, ini menarik ya. Maksudnya kemarin itu teman-teman juga banyak yang protes nih, gimana sih apa penilaiannya kok dari like, gimana bisa kita meminta like gitu ya. Nah tapi ini adalah juga sebuah potensi yang harus digali dari diri kita sendiri, benar kan tadi ya, mengembangkan jaringan. Kita bilang bahwa ya saya memang strateginya itu kalau ikut grup WhatsApp yang anggotanya memang sengaja banyak banget gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti saya butuh, saya sudah punya masa. Wah, itu keren banget ya. Nah, tadi Bu Dwi juga mengingatkan ya, pentingnya pertemanan itu dijaga dari mulai SD, SMP, SMA. Wah, itu semuanya harus dijaga terus. Nah, itu gimana track record kita tuh juga mempengaruhi gimana orang lain mau berbaik hati ke kita gitu kan ya. Ini juga Bu Indra, coba kalau Bu Indra tuh bukan guru yang baik, ini pasti juga sebagai guru ini baik banget sehingga semua orang mau membantu Bu Indra gitu. Kalau Mas Alfa ini juga cerdas nih,
kita bisa pakai kekuatan orang lain. Kan saya nggak punya, masa? Ya udah saya pinjam kekuatan selebgram teman saya, dia bisa bantu saya kan gitu. Nah kalau Mbak Ella tadi juga menarik, dia bilang saya juga nggak punya kekuatan, saya minta semuanya, ibu saya, kakak saya bahkan punya ide bikin link di komunitas Madura. Ini menurut saya adalah keterampilan sosial sebetulnya yang juga butuh kita kembangkan di era pandemi ini. Kan kalau pandemi kita nggak bisa kemana-mana ya. Iya. Jadi kekuatan friendship gitu ya, persahabatan kita, kekuatan jejaring sosial kita ini juga terbangun ada di sini. Nah, boleh nggak saya juga, nih kan tadi udah banyak yang di-share nih, boleh nggak cari kalau kemarin juri kan punya 3 kriteria nih ya, interpretasi, vokal gitu ya, penampilan. Boleh nggak dikasih tips gitu, apa sih tipsnya membaca puisi yang baik versi masing-masing gitu. Membaca puisi yang ideal, yang baik, yang menarik itu seperti apa sehingga bisa jadi seperti yang di dalam video itu. Monggo. Kita dengerin dari Gita dulu kali ya. Apa sih gitu ya tips-tips yang harus diketahui semua orang untuk membaca puisi yang baik? Kalau pertama kali itu tips yang harus kita ketahui itu cara interpretasinya, cara menyampaikan puisinya. Jadi puisi jangan cuma dibaca-baca saja, tapi kita harus bisa menyampaikan pesan apa sih yang ada dalam puisi itu biar pendengar itu bisa ngerti, oh maksud puisi ini, maksud puisi itu gini. Nah jadi kalau kita pengen dapat interpretasi yang bagus, kita harus baca puisinya berulang-ulang kali. Setiap bait itu kita harus maknakan. Bait yang ini, bait yang ini itu maknanya gini, jadi kita harus gini, geraknya juga harus gini, gayanya juga harus ini, termasuk mimik wajahnya juga harus gini. Nah untuk vokal sendiri kita latihan setiap pagi, latihan A, I, U, E, dia artikulasi, warna suaranya juga semakin lama semakin baik dan berkualitas. Oke. Itu aja. Nanti ditambahin yang lain ya kita ya. Menarik tadi ya, dibaca berulang-ulang sampai kita ketemu nih, ini maknanya apa, dan ada yang nggak boleh lupa, latihan artikulasi A, I, U, E, O setiap pagi. Nah, ini juga penting ya untuk diketahui para calon penyair kita. Oke, Ella gimana nih? Tipsnya apa untuk membaca puisi biar bisa menang-menang lomba nih? Kalau tips yang paling penting sebenarnya bagaimana kita harus paham arti dan makna puisinya. Nah, setelah kita paham makna dari puisi tersebut, secara otomatis kita akan menghayati puisinya, dan secara tidak langsung intonasi ada, kata ini harus ada penekanan, tinggi, rendah, itu akan mengikuti sendiri. Oke, jadi kalau kita sudah dapat feel-nya, intinya itu akan terbangun sendiri. Iya. Oke. Kalau Alfa gimana, Alfa? Kalau aku sih mungkin sama kayak Gita sama Mbak Ella tadi. Yang pertama itu mungkin interpretasinya, Mbak. Kita harus tahu artinya apa, terus penyampaian pesannya ke pendengar juga sampai, dan juga terus mungkin sudah sempat disinggung oleh Mbak Dwi Sering tadi, kalau mau latih mimik wajah mungkin latihan di depan kaca, terus yang intinya banyak-banyak latihan gitu, Mbak. Oke, intinya banyak-banyak latihan. Saya mau ngetes nih, pemuda mana telurmu tuh artinya apa? Coba. Pemuda mana telurmu itu, ini kan karya Sutarji Kalzum Bahri. Jadi Sutarji Kalzum Bahri ini ingin pemuda, generasi muda zaman sekarang itu ngetas kayak gitu, ngetas lagi mengeluarkan telurnya. Jadi dia itu punya misi kalau generasi muda zaman sekarang ini melemah dalam dunia pendidikan, kata lanjut. Jadi dia tuh pengen netaskan lagi loh, mana sih semangat dari motivasi dari generasi muda sekarang supaya nyuruh dia netas kayak gitu. Mana hasil karyamu gitu kali ya. Karena salah satu baiknya ini dia mengatakan bahwasanya bahwasanya generasi muda ini harus melahirkan lagi bapak-bapak bagi bangsa ini. Jadi mungkin sekarang ini generasi muda itu banyak terjerumus ke jalan yang salah dan lain sebagainya. Jadi memang kurangnya semangat dari generasi muda itu.
Menarik ya. Tadi latihan berulang-ulang di depan kaca itu juga penting. Kalau Mbak Indra apa nih Mbak Indra? Gimana kalau ngajarin muridnya kemarin gimana? Apa yang harus dipunyai nih untuk membaca puisi yang baik? Baik, terima kasih. Menurut saya itu kan puisi merupakan ungkapan perasaan dari seorang penyair. Ya. Nah, kita sebagai pembaca puisi berarti harus berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan penyair itu kepada pembaca seperti apa. Makanya kita harus intonasinya harus benar, artikulasinya, lafal, kemudian ada mimik penjiwaannya agar deskripsi di dalam puisi tersebut itu bisa tersampaikan kepada pembaca seperti itu. Ngetesnya nyampe ke pembaca gimana, Mbak Indra? Ya, saya lihat di kolom komentar saya yang terima kasih itu ada sekitar 716 itu komentar di video saya. Komentar ya. Iya. Oke. Ada salah satu yang mengatakan, saya jadi mengerti dengan adanya 3 karakter ini. Ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai narator, dan sebagai siswa. Nah, berarti di situ saya bisa menyampaikan puisi ini, yang dari penyair ini, kemudian saya sampaikan dengan cara saya kepada pendengar. Di kolom tersebut banyak yang mengatakan itu, oh berarti bisa mengerti, bisa kalau lagi paham. Latihan, berarti ngajak orang lain gitu kali ya. Kalau lagi latihan berarti orang yang diajak menonton itu sampai ngerti gitu mungkin ya. Butuh orang lain nggak untuk ngecek itu pas latihan? Pas kalau sewaktu latihan, sebelumnya saya sudah buat video sebelumnya, sudah saya unggah, itu juga ada yang berkomentar seperti itu. Tapi kalau di dalam kelas langsung bisa menanyakan ke siswa. Tapi kalau sendiri buat sepertinya jarang ada yang nonton kalau sendiri. Kecuali saya unggah di media sosial seperti itu. Jadi prinsipnya adalah buatlah penghayatan sampai orang itu bisa gitu ya. Hal yang sama yang kita juga rasakan ketika membaca puisi. Kira-kira seperti itu ya Mbak ya. Kalau perlu panggil penonton terus kita tanya, kamu tadi ngerti nggak maksudnya? Oke. Nah, terakhir nih Mbak Dwi Srini, gimana nih Mbak Dwi? Ada nggak tipsnya supaya jadi videonya hits seperti kemarin itu gimana Mbak? Ya, terima kasih Mbak Lintang. Nah, kalau menurut saya puisi yang bagus itu dia bisa menyampaikan apa yang ditulis oleh penyair. Jadi di era digital ini menurut saya membaca puisi yang bisa lebih nyampe itu adalah ketika ada ilustrasi-ilustrasi yang memperkuat dari isi puisi tersebut. Jadi itu alasan kenapa saya menambahkan visualisasi video, kemudian berbagai macam video dan sesuatu yang saya pikir akan dengan video seperti ini orang akan menjadi lebih paham akan maksud dari puisi tersebut seperti itu, Mbak. Jadi kalau menurut saya di era digital ini pemahamannya tidak cukup dengan kita mendengarkan saja, tapi dengan visualisasi yang ada dalam puisi tersebut. Oke, ini menarik ya, karena kita sekarang nggak lomba baca puisi kayak di live gitu ya kan, pakainya video, maka kekuatannya nambah nih, kekuatan visualnya juga gitu kan. Jadi belajar ilustrasi, menambahkan ilustrasi, lagu-lagu di belakang gitu mungkin ya Mbak ya, pengetahuan tentang film pendek ya gitu, itu juga akan mendukung video Anda untuk jadi menarik. Nah, terakhir nih, kemarin komentar juri itu kan bilangnya beberapa ada tren kalau baca puisi itu selalu harus mukanya sedih gitu, kayaknya marah-marah gitu ya, kayaknya puisi itu selalu kayak marah-marah, suaranya tinggi, terus mukanya harus sampai mau nangis gitu. Nah, sebenarnya seperti apa sih bahwa puisi itu menurut Mbak dan Mas semua ini di sini? Apakah harus begitu cara penyampaiannya? Mungkin kalau penyampaiannya itu tergantung kata atau kalimat yang terjadi dalam puisi itu enggak. Kalau ya emang sedih, ya sedih sewajarnya saja, tapi enggak berlebihan kayak gitu loh.
Kalau dia memang semangat, ya ekspresinya semangat. Jadi sesuaikan dengan kalimat yang dalam puisi itu. Ya, jadi nggak semuanya harus sedih semua ya. Oke. Ya, tergantung itu. Sesuai konteksnya. Sesuai konteks ya. Oke. Noted ya. Jadi terima kasih banyak loh. Hari ini saya punya banyak ilmu tentang baca puisi. Nah, ini nggak afdol ya kalau masing-masing tidak menampilkan baca puisinya supaya penonton di rumah tahu kemarin nggak lip sync gitu ya. Ini sebenarnya permintaan saya sih. Saya suka dengerin baca puisinya. Jadi saya pengen minta ulang baca puisinya. Mungkin nggak utuh, tapi boleh ya kita coba mendengarkan baca puisinya yang kemarin sempat dibacakan. Siapa yang mau duluan nih membacakan puisinya? Yang juara 1 dulu. Satu dulu, boleh. Siapa takut ya Gita gitu ya. Iya. Oke Gita, saya persilahkan untuk membacakan puisi. Gita Karina, pemenang peserta terbaik Festival Baca Puisi Bambang Sadono 2020. Yeay, selamat. Hingga kini, sudah di usia tua, di zaman ini aku dengar huru-hara. Di negeri ini, aku dengar seorang guru dipenjarakan muridnya sendiri. Aku dengar istri jenderal menganiaya petugas bandara. Aku dengar anak permata bening diperkosa. Aku pun mendengar seorang ibu membuang bayi hanya karena malu tak ada bapaknya. Aku dengar hakim mulia dirusak wajahnya. Aku dengar para sarjana mulai kehilangan moralnya. Aku pun mendengar perempuan-perempuan penting dibakar hidup-hidup hanya karena mencuri. Aku dengar nenek-nenek tua di penjara hanya karena mencuri kayu. Aku dengar ahli ibadah tak lagi menjaga lidah. Yang terakhir aku dengar seorang nasi ampli dipukuli, dihabisi, diremuk, bakar sampai mati. Cukup mungkin. Oke, kayaknya ada yang nelpon ya. Terima kasih ya Mbak Gita. Oke. Ya, selanjutnya nih pemenang kedua ya, peserta terbaik kedua, Zizka Mara atau Mbak Ella ya. Silahkan Mbak Ella. Madura, akulah darahmu. Karya Dezawawi Imran. Di atasmu bongkahan batu yang bisu. Tidur merangkum nyala dan tumbuh berbunga doa. Biar berguling di atas nyeri, hati takkan luka. Meski mengerang di dalam nyeri, cinta takkan layu. Dan aku, anak sulung, yang sekaligus anak bungsumu, kini kembali ke dalam rahimmu. Dan taulah bahwa aku sapi kerapan yang lahir dari senyum dan air matamu. Seusap debu hinggaplah, setetes embun hinggaplah, sebasah madu hinggaplah. Menanggung biru langit moyangku, menanggung karat emas semesta, menanggung parau sekarat 7 benua. Di sini, perkenankan aku berseru, Madura, engkaulah tangisku. Bila musim labu, hujan tak turun. Ku basahi kau dengan denyutku,
Bila dadamu kerontang, ku baca kau dengan tanduk logamku. Di atas bukit garam, ku nyalakan otakku. Lantaran aku adalah sapi kerapan yang menetas dari senyum dan air matamu. Aku lari mengejar ombak. Aku terbang memeluk bulan. Aku memetik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit, ku ucapkan sumpah. Madura, akulah darahmu. Wah, terharu ya. Oke, terima kasih Mbak Ella. Mas Alfa, silahkan nih gilirannya. Sutarjikal Zumbahri dalam sebuah karyanya, wahai pemuda, mana telur? Apa gunanya merdeka kalau tak bertelur? Apa gunanya bebas kalau tak menetas? Wahai bangsaku, wahai pemuda, mana telur? Burung jika tak bertelur, tak menetas, sia-sia saja ia terbang bebas. Kepompong menetaskan kupu-kupu, kuntum membawa bunga, putik jadi buah, buah menyimpan biji, menyimpan mimpi, menyimpan pohon dan bunga-bunga. Uap terbang menetas awan, mimpi jadi, sungai pun jadi, menetas jadi hakikat lautan. Setelah kupikir-pikir, manusia adalah burung berpikir. Setelah kurenung-renung, manusia adalah burung merenung. Setelah bertapakur, tahulah aku, manusia harus bertelur. Mungkin udah. Wah, menarik ya. Oke, dua lagi ya. Mbak Indra nih, kita juga pengen dengar suaranya membacakan puisi. Monggo Mbak Indra. Boleh tanya, ini secara keseluruhan atau cuplikan saja? Boleh cuplikan aja. Oh, begitu ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan sedikit bait dari puisi yang berjudul Pelajaran Tata Bahasa dan Mengarang karya Taufik Ismail. Nah, anak-anak, itulah karya temanmu. Sudah kalian dengarkan kan? Apa komentar kamu tentang karyanya tadi? Kelas itu 3 menit dimasuki sunyi. Tak seorang mengangkat tangan. Kalau tidak menunduk di muka guru, murid-murid itu cuma berpandang-pandangan. Tapi tiba-tiba mereka bersama menyanyi. Mengeritik itu membangun boleh asal, membangun itu mengeritik asal boleh. Bangun-bangun membangun, kritik mengeritik,
mengeritik membangun asal mengeritik. Dang ding dung ding dang ding dang ding dang ding dang ding dung dang ding dung ding dang ding dang ding dung. Anak-anak, Bapak bilang tadi mengarang itu harus dengan kata-kata sendiri. Tapi tadi tidak ada kosakata sama sekali. Kalian cuma mengulang bolak-balik yang itu juga. Itu kelemahan kalian yang pertama. Dan kelemahan kalian yang kedua. Kalian enemy referensi dan melarat bahan perbandingan. Itu karena kalian malas baca buku. Apalagi karya sastra. Terima kasih. Keren banget. Mbak Dwi jangan terintimidasi ya. Kemarin baca puisinya bagus. Dan kita pengen dengar kembali Mbak Desrini membacakan puisinya. Monggo Mbak. Terima kasih Mbak Lim. Kita adalah pemilik sah Republik ini. Goresan tinta Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus jalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu yang di tepi jalan mengacu untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutuk dan hama. Dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tidak punya kepentingan dengan 1000 organ dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Kita berjalan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya senang sekali tadi sudah berbagi ilmu, juga berbagi puisi di sore hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi dari kami semua, para Dewan Juri juga channel Inspirasi Jawa Tengah. Ditunggu ya, nanti sabar hadiahnya akan terkirim. Begitu juga tadi ada beberapa bingkisan dan mungkin buku yang akan sampai ke sana. Juga ada bonus buku dari saya. Nanti mudah-mudahan bisa dibaca dan saya minta video baliknya ya. Saya senang nanti minta dibacain sama Mbak-mbak pemenang ini sama Mas Alfa juga.
Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang di Banyuasin, yang di Palembang, yang di Bangkalan, Solo, dan Gerobokan semuanya sehat selalu dan bisa melewati pandemi ini semua gitu ya. Tetap berkreativitas meski dari rumah saja. Begitu pula para penonton channel akun Inspirasi Jawa Tengah. Sekian kita ngobrol bareng para pemenang dengan tema belajar dari para juara. Semoga juga Anda sudah belajar hari ini. Hal yang baru, hal yang menginspirasi seperti tujuan utama dari channel akun Inspirasi Jawa Tengah. Saya Lintang Ratni, kita bertemu kembali di pembelajaran-pembelajaran yang lain di channel Inspirasi Jawa Tengah. Selamat sore, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.